Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. 2. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. 3. Dengan menggambar, siswa dapat menggali informasi dari bacaan untuk dituangkan ke dalam bentuk gambar cerita dengan disiplin. 4. Dengan menggambar, siswa dapat menyebutkan organ gerak manusia dengan peduli. Perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Ya, itu ada gambar kaki. Saya bacakan. Pak Anto dan Benny kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo kesleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu kesleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan. Kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadi cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola atau olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa diteguk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. 3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini? Ya, yang pertama meluruskan,
Yang kedua, menurunkan. Yang ketiga, membengkokkan. Yang keempat, menjauhkan. Yang kelima, menjauhkan. Dan gambar yang terakhir, mendekatkan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Untuk menambah pemahamanmu mengenai otot, buatlah model sederhana dengan menggunakan stereofoam. Kegiatan ini dapat kamu lakukan bersama dengan kelompokmu. Siapkan alat dan bahan. 1 lembar stereofoam, pensil, spidol warna, pemotong atau cutter. Langkah kerja. 1. Menggambar pola pada stereofoam menggunakan pensil. 2. Memotong stereofoam sesuai pola. 3. Memberikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot. 4. Merangkai tiap jenis potongan sesuai dengan gambar berikut. Ya, ini gambar yang diinginkan atau contohnya pada potongan-potongan sesuai langkah-langkah tadi. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh kita. Namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah caranya menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Ayo membaca. Ini ada bacaan yang berjudul Aderei Binaragawan Perkasa Indonesia. Ini terdapat beberapa paragraf, tapi di sini saya bacakan sebagian saja. Aderei adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Aderei telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Aderei hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Aderei hanya memiliki berat badan 25 kg, bahkan hingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm. Berat badan Aderei hanya 55 kg. Ya, saya bacakan sebagian saja. Berdasarkan bacaan di atas tadi, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Paragraf 1, ide pokok. Aderei adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga di dunia. Paragraf 2, pada waktu kecil, Aderei hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf 3, ide pokok. Aderei memiliki niat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf 4, ide pokok. Prestasi pertama Aderei adalah bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf 5, ide pokok. Prestasi yang diraih Aderei tidak perlu diragukan lagi. Paragraf 6, ide pokok. Berkat prestasi-prestasinya itulah Aderei turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Paragraf 7, ide pokok. Setelah pensiun sebagai atlet, Aderei masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Ayo berkreasi. Buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderei Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya, coba ingatlah kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover. Gambar cover unsur-unsurnya: 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas
Judul yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Menyertakan gambar yang menarik. 6. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. 7. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Ragam desain. 1. Cover dengan latar warna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. 2. Desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selanjutnya, buatlah gambar cover pada kolom berikut. Ya, ini contoh merupakan cover dari Adirei Binaragawan Perkasa Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Ya, cara bersyukur yaitu beribadah, membantu sesama manusia, bergotong royong, dan lain-lain. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Orang tuamu adalah orang yang pekerja keras. Ayahmu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluargamu. Ibumu mulai dari pagi hingga larut malam bekerja mengurusimu, mengurusi ayahmu, dan mengurus rumah. Bayangkan betapa lelahnya otot-otot mereka. Untuk membantunya, berkenanlah kamu untuk memijiti mereka setiap ayahmu pulang kerja atau setiap ibumu beristirahat. Kamu mau bukan? Ya, tentunya kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Untuk membantu orang tua, bila orang tua lelah, ya kamu bisa membantu, memijit atau apa yang disuruh oleh orang tuamu. Ya, saya sangat senang jika memijit orang tua setelah pulang kerja. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.